muda, selamat datang di podcast Stakeholder Bersatu Pemuda Maju. Dengan ruang dialog yang akan membahas tentang kolaboratif terkait pemberdayaan generasi muda di Indonesia. Dengan saya Fajar Sidik, and you can call me Ajay, akan menjembatani ruang dialog yang membahas topik yang sangat urgent serta relevan untuk generasi muda di zaman sekarang. Kenapa sangat penting? Karena di tengah derasnya era modern yang dimana dinamikanya ini terus berkembang dan generasi muda dihadapkan dengan berbagai tantangan, hambatan, serta rintangan yang dimulai dari pengangguran, kritis identitas, kesehatan mental, hingga minimnya keterlibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Dalam hal inilah kolaborasi lintas sektor menjadi prioritas untuk dapat berperan aktif dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih berdaya dengan kolaboratif dari berbagai pihak. Untuk itu, kita sudah hadirkan dua narasumber hebat yang mempunyai segudang pengalaman besar dalam gerakan kepemudaan serta kolaborasi lintas stakeholder dan tentunya menginspirasi generasi muda, yaitu Bapak Toto Sugiarto, SMSI, dan Mas Arif Bustanudin, SIKOM. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, jangan sampai ketinggalan karena podcast ini adalah awal dari perubahan, transformasi dari from nothing to be something dan from zero to be hero. Nah, sobat muda, sebelum kita bicara strategi dan tantangan kolaboratif, penting banget nih buat kita lebih kenal dengan sosok inspirator anak muda yang sudah berperan besar dalam generasi kepemudaan. Oke, kita pengen tahu nih gimana sih awalnya mereka bisa terjun dan aktif di dunia organisasi, komunitas, dan kegiatan kepemudaan, karena mungkin dari pengalaman pribadi mereka lah kita bisa belajar bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, bukan langsung perubahan besar asal dilakukan dengan konsisten. Jadi langsung aja saya mau tanya ke Mas Arif. Siap, Mas. Mas Arif. Ya. Boleh nih Mas cerita sedikit Mas tentang perjalanan Mas Arif hingga aktif di berbagai kegiatan kepemudaan. Ya, dari awal ya. Iya. Sebenarnya dari awal di sini tuh kuncinya ada gitu. Jadi awal mula Arif bisa aktif kegiatan itu ikut mata kuliahnya Pak Toto Sugiarto. Jadi ketika ini pas gitu ya teman-teman, coba set kita ada di sini. Sekaligus saya juga mengapresiasi dan berterima kasih sama Pak Toto gitu kan, karena dahulu itu saya jujur terinspirasi sama beliau. Saya kan follow sosmed ya kan. Ketika beliau kan aktivitas banyak, terus tiba-tiba ketemulah kita di satu mata kuliah itu. Dan mulai di situ kalau nggak salah itu pengantar ilmu politik ya Pak. Ilmu politik, di situ akhirnya beraktivitas, dan Arif kebetulan di HIMNI pada saat itu. Mungkin kalau di ilmu komunikasi itu ada organisasi HIMNI ya. Nah, Arif di situ dan diamanahkan jadi ketua umum periode 2018-19 kalau salah, terus lanjut di Badan Legislatif Fakultas. Habis selesai itu periode, lanjut lagi di BEM Universitas sebagai presiden mahasiswa. Jadi memang panjang prosesnya, tapi karena suka. Mungkin apa sih yang melatar belakangi Arif terus konsisten di organisasi? Karena ternyata di organisasi itu kita bisa banyak melahirkan ataupun membuat kebermanfaatan untuk banyak orang. Memang setiap individu itu bisa ya untuk membuat manfaat gitu ya. Tapi lebih ideal lagi ketika kita itu bersama gitu loh, di satu organisasi itu dampaknya lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, setelah mendengar cerita dari Mas Arif nih Pak, yang sangat aktif mungkin dalam berbagai organisasi atau generasi kepemudaan Pak, kalau menurut Pak Toto, seberapa penting sih Pak kolaborasi antara stakeholder dalam mendorong pemberdayaan generasi muda? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab, saya mungkin ingin memberikan informasi. Manggilnya jangan Bapak, kalau ini kan Mas Arif gitu. Boleh manggil kakak, boleh manggil abang, boleh manggil mas, boleh manggil, kalau di Sunda nih boleh manggil akang gitu. Kalau Bapak kayaknya kesannya kita jauh usianya gitu. Padahal mungkin host sama saya usianya cuma beda 2-3 tahun lah, kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi nanti
di review lagi ya Betul. untuk panggilannya ya. Jadi terkait dengan kolaborasi ya, seberapa penting? Seberapa penting? Seberapa penting kolaborasi ya? Kolaborasi itu sangat penting ya. Terlebih sekarang sudah zamannya orang melihat itu zamannya zaman kolaborasi. Kalau dalam konteks ilmu komunikasi, sekarang itu sudah terjadi evolusi. Udah sering banget saya sampaikan evolusi komunikasi. Sekarang bentuknya komunikasinya itu adalah partisipatif. Nah, komunikasi partisipatif itu membuka ruang-ruang memang harusnya kolaborasi. Tidak lagi kita itu satu sama lain senggol-senggolan gitu ya, saling menenggelamkan, tapi semuanya sekarang kolaborasi antara A dengan B, C dengan D. Sebenarnya itu juga sudah diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang tadinya mungkin beda tujuan kira-kira gitu ya, tapi mereka sekarang bisa berkolaborasi, bisa saling menguatkan kira-kira gitu, karena memang sekarang bisa dibilang zamannya kolaborasi gitu ya, bahasanya saya dan kamu itu adalah collapse gitu ya. Jadi kita udah memang harusnya collapse dan memang penting sekali. Tuh. Oke, berarti mantap banget teman-teman. Penjelasan dari Mas Arif dan Abang Toto Nah, yang sangat menarik dan memotivasi kita semua. Betul. Tapi sobat muda, tentu saja bergerak di dunia kepemudaan dan menjalin kolaps lintas stakeholder gak selalu mulus. Pasti ada aja tantangan, ada aja penolakan, bahkan rasa ragu dari pihak-pihak yang kita ajak bekerja sama. Nah, di sesi selanjutnya ini kita bakalan bahas lebih dalam nih soal tantangan itu. Tapi bukan cuma kesulitan saja, kita juga pengen tahu nih terkait peluang kolaborasi yang sangat besar. Menurut Pak Toto, gimana sih? Menurut Bang Toto, gimana sih Pak cara mengajak stakeholder ini yang awalnya mungkin cuek? Dari awal kita ajak kolaborasi dia sangat cuek, tapi hingga akhirnya jadi turun tangan sampai dia ikut berpartisipasi. Atau Pak Toto pernah ada pengalaman di soal permasalahan seperti ini? Oke. Kalau ditanya secara kajian akademik, memang harus dilakukan adalah kita harus punya strategi dulu, ya. Itu yang harus kita miliki ketika kita ingin coba berkomunikasi dengan para stakeholdernya kita. Kita membangun komunikasi dengan para stakeholder. Strategi itu sangat diperlukan dan dibutuhkan. Nah, di dalam strategi itu dimuat beberapa hal. Salah satunya adalah kita harus melakukan mapping stakeholdernya kita. Siapa sih pemangku kepentingan kita? Kita harus tahu siapa yang menjadi kuncinya, siapa yang menjadi utamanya, siapa yang sebenarnya secondary-nya saja gitu loh, yang tidak begitu berurusan langsung. Siapa yang memang bukan bagian dari stakeholdernya kita. Jadi kalau kita sudah mapping, kita tahu tuh harus melakukan treatment seperti apa, berkomunikasi seperti apa. Jika nanti ada kesulitan, kita tahu. Nah, ini harus eskalasinya kemana? Diskusinya ke siapa, ngobrolnya sama siapa. Nah, kalau kita punya sebuah strategi kira-kira gitu ya, maka kita akan memudahkan dalam proses berjalannya kita berkomunikasi dengan para stakeholder. Kayaknya kesulitan-kesulitan itu akan sedikit demi sedikit itu hambatan-hambatannya akan menghilang karena kita punya strategi tadi gitu. Jadi kunci di strategi. Ya, betul. Kenapa? Kalau boleh jujur nih Pak, ada nggak sih Pak hal yang paling susah waktu ngajak kerjasama atau ngajak kolaborasi sama pihak luar menurut Bang Toto? Ya, yang paling sulit adalah ketika masing-masing pihak itu mereka punya kepentingan masing-masing, dan udah pasti mereka punya kepentingan masing-masing ya. Akan tetapi kalau kepentingan ini tidak didasarkan pada rasionalitas, itu yang paling sulit. Kalau kepentingannya mereka masing-masing itu hanya didasarkan pada, misalnya kan ada juga didasarkan pada keyakinan masing-masing, hanya keyakinan individu, keyakinan kelompok gitu. Nah, itu agak susah tuh untuk melakukan treatment dengan mereka. Maka yang harus kita lakukan tadi, balik lagi, kita punya strategi, kita tahu strategi komunikasi apa yang harus digunakan kepada pihak-pihak yang tadi yang dirasa sangat sulit karena mereka sudah meyakini itu betul, meyakini dalam hatinya. Sedangkan kalau orang-orang yang menggunakan rasionalitasnya kira-kira gitu ya, berdasarkan rasio gitu ya, maka dia tidak mungkin tidak membuka ruang untuk diskusi, tidak membuka ruang untuk kita dialog, tidak mungkin tidak membuka ruang untuk ada opsi-opsi lain, karena rasionalitas itu berdasarkan pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan yang ada. Jadi kalau kita memberikan pilihan-pilihan, pasti nanti ada solusi-solusi. Oke, win-win solution untuk kita apa, untuk kamu apa, untuk saya apa, untuk kebersamaan kita apa, kira-kira gitu loh. Nah, dari situ akan terbuka ruang supaya
supaya apa? Stakeholder ini memang merasa dia juga mendapatkan manfaat dari kita. Kita pun sama mendapatkan manfaat dari stakeholdernya kita. Gitu mungkin. Mantap banget dari Bang Toto. Ya. Nah, sekarang kalau menurut Mas Arif, Mas, Siap. ada nggak sih Mas kolaborasi yang sebenarnya besar, tapi masih jarang dilirik nih sama anak-anak muda, Mas? Tuh, ada satu, tapi kita sudah melakukan, khususnya itu di sektor pertanian. Karena mungkin Pak Menteri, Pak Mentan hari ini ini kolaborasi antara Rembuk Pemuda dengan Pak Mentan pada saat itu di bulan September sebelum dia sounding ke publik terkait brigade pangan, petani milenial, sebelum dia yang menyatakan bahwasanya 1 bulan itu bisa dapat 10 juta, itu bisa dibilang kita itu lebih dulu mungkin jadi bahan percobaan, bisa dibilang gitu ya. Dan itu banyak skeptis bahkan di internal kita pun gitu ya, bahwasanya ada serius nih kita S1 yang biasa anak muda tinggal di ibu kota, tiba-tiba kita harus ke Kalimantan, Dadahuk, dan kita diminta 150 orang. Kita pede tadinya 150 orang karena basis masa kita hampir lebih daripada itu. Tapi ternyata pas kita sounding terkait pertanian itu, kita cuma dapat 15 orang dari seluruh Indonesia. Itu kan jadi tantangan ya, jadi tantangan buat kita untuk bagaimana ini anak-anak muda harus berperan aktif di sana, karena suasembada pangan ataupun Indonesia Emas itu nggak akan terwujud kalau misalkan anak mudanya juga ya nggak in touch ke sana, nggak touch pertanian. Mau siapa sekarang, mau ibu bapak kita, padahal kan pertanian ini tuh adalah profesi yang sangat ini ya, yang sangat penting gitu loh. Nah tapi anak muda itu masih melihat petani itu adalah hal yang mungkin bisa dibilang, oh ini bukan gue nih, bukan fashion gue di sana, padahal enggak loh. Nah akhirnya kita coba penetrasi ke teman-teman, kasih pemahaman teman-teman. Akhirnya sampai hari ini itu kurang lebih ada 50 orang juga masih ada di sana di Kalimantan gitu ya. Dan kita berhasil panen pertama. Nah itulah kolaborasi seperti itu. Dan mungkin teman-teman kayaknya dibandingkan yang hidup di ibu kota, ya, seperti saya misalnya gitu ya, kayaknya tabungannya lebih banyak teman-teman yang ada di sana gitu loh. Nah itu salah satu case-nya gitu. Dan kan potensi pertanian kayaknya di Kota Bogor juga masih banyak ya Pak ya, lahan gitu ya. Nah itu tuh bisa juga teman-teman itu diadaptasikan gitu kan dengan gaya-gaya milenial hari ini. Apalagi hari ini kan Pak Mentan juga support mungkin secara kebijakan. Apalagi juga kepala daerah sekarang Pak Wali Kota juga konsen juga di sana gitu kan, ada konsen di pertanian. Nah itulah, itu hal menurut Arif, hal yang ditutup mata gitu sama teman-teman anak muda itu. Dan kes yang lainnya juga sebetulnya masalah kita hari ini itu untuk pemuda adalah satu, pengangguran. Tapi bagaimana caranya mengetaskan pengangguran ini, sedangkan teman-teman kita selalu bergantung kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi memang betul pemerintah ini berperan aktif gitu. Nah, tetapi kan pertanyaannya ketika pemerintah kebijakannya itu hadir tapi kitanya tidak siap, kan sama aja nol. Nah, makanya Rembuk Pemuda coba kita buka ruang-ruang aktualisasi, karena tidak semua anak muda suka bertani, tidak semua anak muda suka politik, tidak semua anak muda senangnya di profesional kayak kerja BUMN segala macam, tidak juga anak muda itu senang idealis gitu, ataupun kiri mentok ataupun kanan mentok, enggak. Nah, Rembuk Pemuda hadir itu bukan vis a vis, bukan head to head sama organisasi lain, tidak. Kita kolaborasi, kita engage dengan siapapun termasuk stakeholder, tapi dengan memastikan SDM kita itu mampu ketika ada peluang. Itu salah satunya yang kita hadapkan dengan tadi peluang Pak Mentan. Pak Mentan sampai di depan kita itu pada 11 September di ruangannya beliau. Ya udah, Rembuk Pemuda saya minta 150 orang hadir ke sana, saya berikan 10.000 hektar untuk teman-teman kelola. Tapi kan pertanyaannya kita nggak tahu di sana, sedangkan teman-teman kita juga yang S1 pertanian pada saat itu masih sedikit ya. Nah, cuman alhamdulillahnya kalau misalnya anak muda berani coba, terus berani coba kolaborasi dengan beberapa pihak, dan nyatanya sampai hari ini berhasil. Gitu loh. Dan itu kan isunya di Kalimantan itu ini Pak Bro, isunya kan dulu itu ini kan nggak nanam padi tumbuh jagung gitu kan, nanam padi tumbuh jagung gitu. Tapi kita sudah melihat langsung, bahkan hari itu udah masuk lumpurnya langsung gitu ya, dan hari ini jadi padi gitu. Nah artinya kan ini terkadang
termasuk Arif ya dulu gitu ya. Oke, kita harus juga mengkritisi selalu pemerintah, tapi jangan lupa juga kita juga harus mengenal medan hari ini itu seperti apa, terus soft skill kita juga harus dibangun. Jangan sampai tadi ketika ada opportunity, ada peluang, ternyata kita nggak mampu mengelola. Kan itu nol juga tadi kan, akhirnya pengangguran lagi. Nah, jadi anak muda hari ini saya rasa perlu tadi selalu coba koreksi masing-masing individunya dengan kita tuh bisa apa untuk minimal ya untuk diri sendiri gitu, kita bisa apa, jangan sampai aduh gua pengen kerja nih gitu kan, tapi peluang kerja nggak ada, tapi kan padahal dunia usaha ini kan sangat terbuka, kita bisa. Jadi harus berani mencoba, harus berani kolaborasi, poinnya di sana sih. Wow, gimana ajib banget ya cerita dari Mas Arif ini. Jadi untuk anak muda juga jangan pernah menganggap hal kecil, padahal banyak sekali peluang besar di luar sana, betul Mas? Betul. Jadi jangan tulis setelah mendengar dan jangan buta setelah melihat, betul? Dan segini Mas Arif, kalau dari kasus semua pihak yang ingin didengar, gimana sih cara Mas Arif bikin ruang kolaborasi ini yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak? Nah, memang ini tadi kan secara akademik udah ya, Pak Bro. Nah, kalau secara praktik memang itu hampir bukan sering, itu akan terjadi. Kayak mungkin Arif sebetulnya sama Pak Bro ini sudah mempraktikkan itu. Contoh case kemarin kan, nah, kayak Pak Bro secara akademik mapping kan ini kemana, garisnya kemana, kepentingannya apa. Nah, aku juga analisis, aku harus masuk lewat siapa. Ini praktiknya ya, aku harus masuk lewat siapa. Bukannya tidak ada gitu pintu yang lain, tapi kan stakeholder itu pasti melihat lewat siapa gitu. Nah, di sisi lain kita juga harus punya integritas tentunya, itu satu. Terus yang kedua juga ketika kita minta tolong, misalkan contoh Arif ke Pak Bro, nah Arif juga harus bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang jadi apa ya, yang misalkan yang jadi ini bukan kepentingannya atau segala macam. Nah, itu kan khawatir juga misalkan Pak Bro yang akhirnya kena gitu kan. Itu yang harus diperhatikan secara praktik itu. Jadi ketika Arif mau coba engage dengan salah satu stakeholder, Arif lihat juga harus komunikasi lewat siapa. Dan terus apa runtutannya, kepentingan kemana. Terus kira-kira dia akan atensi atau tidak. Nah, ini kan harus di-mapping dulu. Dia kepentingannya apa? Betul tadi kata Pak Bro, kepentingannya apa? Engage atau tidak dengan program dia gitu kan. Walaupun nantinya ini akan berjalan atau tidak kolaborasi, yang terpenting kan kita ini ingin didengar ya sebagai anak muda. Yang kita sampaikan ketika memang ada koreksi ataupun ada penambahan, ya di sanalah nanti ibaratnya kita barulah berembuk gitu loh ya. Udah oke, kita dari stakeholder inginnya apa, terus kita ingin berperannya di bagian mana. Nah, menurut Arif sejauh ini ketika Arif coba rembuk pemuda ya di setiap daerah, sampai sekarang sih berhasil aja gitu untuk kolaborasi itu ya. Misal paling kesulitannya itu ketika tadi, justru kesulitannya itu ketika kita coba merangkul anak-anak muda. Kesulitannya di sana. Apalagi mungkin di Kota Bogor ya. Terima kasih Mas Arif. Berarti mungkin kalau susah dari menarik anak-anak muda, sepertinya karena mungkin lingkungan mereka juga, Mas, kebanyakan. Mungkin kalau ngelihat perspektif Gen Z sekarang ya, Gen Z sekarang satu masih kurang aware sih terhadap ini ya, isu-isu publik gitu kan. Ada aware juga kayak ini, mungkin kalau semacam sekarang tuh kayak kalau di sosmed rame ya kan, baru ikut kayak contoh kemarin ini apa? Yang isu lingkungan itu Raja Ampat. Oh iya, Raja Ampat. Raja Ampat. Nah, itu kan kalau Arif diskusi terkait isu Raja Ampat memang itu enggak mudah ya untuk mempelajari itu. Nah, itu contoh gitu ya, itu contoh. Nah, tapi untuk isu-isu grassroots, isu-isu misalkan ini yang dibutuhkan loh oleh masyarakat khususnya Kota Bogor itu ya. Kota Bogor. Nah, itu seringkali teman-teman juga enggak diskusi lebih mendalam. Ini yang Gen Z gitu ya. Tapi banyak juga teman-teman saya yang kasih insight gitu kan. Ini bahwasannya Kota Bogor harus seperti apa. Itu kesulitannya mungkin anak muda harus banyak berkelompok. Tadi itu harus banyak berkelompok. Karena kalau jalannya sendiri-sendiri, kayaknya agak sulit. Indonesia kan besar ya. Kalau misalnya jalannya sendiri-sendiri susah lah. Tapi kalau misalkan kita berkelompok, bergabung ya, ibaratnya kalau kata bahasa TikTok tuh ya, kalau mimpinya besar ya
proses juga harus besar gitu kan, kayak gitu. Dan sama gitu kan, ketika mimpinya besar ya kita juga harus bergerbong besar kan gitu. Kurang lebih gitu sih. Itu action juga diperlukan. Ya, Mas, betul. Oke, berarti teman-teman ternyata tantangan dalam kolaborasi ini bukan hanya soal perbedaan visi, tapi juga soal membangun kepercayaan, ruang yang setara, keberanian untuk memulai. Nah, sobat muda, sekarang kita masuk lagi ke sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya, yaitu tentang soal strategi atau refleksi. Jadi di sini kita pengen tahu lebih dalam soal cara membangun kolaborasi yang efektif, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk generasi muda, bahkan mungkin soal kegagalan ya, yang justru membentuk cara pandang baru dalam bekerja sama. Oke, kalau menurut Pak Toto nih Pak, gimana sih Pak caranya membangun branding yang kuat untuk meyakinkan stakeholder yang akan diajak kita untuk bekerja sama gitu? Gimana sih? Oke, sebenarnya bagusnya kita tanya sama praktisi langsung. Jadi dia kan yang sudah berpraktek kan, kita tanya dulu yang pertama. Jadi setelah dia memberikan gambaran gimana sih selama ini dia punya pengalaman, punya A, B, C, D, baru saya mungkin bisa bantu untuk memberikan ulasan dari sisi akademiknya kira-kira gitu ya. Bukan begitu? Siapa bro? Mas Arif. Aman bro. Mas Arif? Aman. Pak, Begitu bro. bukan? Begitu Ya. Jadi memang secara praktiknya satu tadi ya yang awal disampaikan integritas dulu untuk individunya ya, kitanya harus berintegritas, terus juga track record juga harus dijaga, itu satu. Karena namanya stakeholder ataupun yang mau kolaborasi sama kita, dia pasti tracking gitu loh. Dia pasti tracking, ini Arif siapa, ini kemana gitu kan, terus siapa seniornya gitu, itu udah pasti. Nah terus yang kedua juga, apalagi sekarang sosial media ya, sosial media juga harus harus dikemas dengan baik gitu ya, itu dulu. Jadi ketika kita mau ketemu sama seseorang gitu ya, dia udah tahu lah kurang lebih backgroundnya Arif ini seperti apa sih gitu kan, bisa dilihat lah di portofolio Instagram ataupun ya kalau misalnya teman-teman mau follow ya follow juga Arif Design kan gitu. Bisa banget. Ya, Luar biasa. kayak gitu. Terus pas dihadapkan itu, nah kita juga satu, jangan, kan kadang ada yang ingin didengar tapi substansinya kecil gitu loh. Jadi harus tadi mapping dulu dia punya kepentingan apa, programnya apa, sehingga kita engage ke sana. Dan biasanya kita selalu membahas hal yang besar. Yang kenapa itu harus besar? Karena stakeholder pasti bicaranya multiplier effect. Selalu itu. Jadi satu konsep, satu program ataupun satu yang akan dikolaborasikan, stakeholder pasti berpikir ya kalau misalnya gua kolaborasi sama dia, dapatnya apa gitu kan. Kalau cuma dapatnya satu ya gue bisa bikin itu. Tapi kalau misalnya gue kolaborasi sama dia dapatnya 5 dan gue tidak mampu, ya gue pasti ambil itu. Jadi harus menganalisis, itu satu. Mungkin itu dulu. Itu dulu Mas Arif. Ya. Jangan itu dulu, Itu dulu. semuanya dikeluarin. Tanggung. Lanjut. Ya, sayang. Itu dulu. Lagi asik soalnya. Mas. Iya Ya. lagi asik. Jangan itu dulu. Ada Terus- 10 loh. Oh, Ada di banyak 10. banget. Bro. Ya, terus sama ini berjejaring sih. Berjejaring dari organisasi. Terus kan kita apalagi anak komunikasi ya. Kan komunikasi itu kan nggak selalu kita harus bicara soal substansi. Kita kan bisa juga soal hobi satu sama lain ya kan. Kadang Arif mungkin Pak Bro juga sering ya. Pak Bro, ayo kita badminton, kita apa. Enggak, kemarin ajakannya bukan badminton. Udah golf sekarang. Udah jadi golfer, makanya ngeri nih satu. Iya, nih. itu kan salah satu Udah beda. cara komunikasi juga gitu loh. Karena kan stakeholder juga mumet lah, dia pikirin kerjaan apa segala macam kan. Tapi kalau kita bisa engage di hal-hal yang lain, hobinya ataupun kita bisa nongkrong bareng, itu kayaknya lebih cair dan lebih mudah. Iya, iya. Itu sih yang Arif praktikkan gitu ya. Jadi nggak semata-mata ketika kita itu nongkrong harus ada kepentingan, enggak gitu loh. Jadi kita nongkrong itu ya udah nongkrong, ya kita bisa diskusi, bisa apa. Itu sih. Produktif ya Mas. Ya, sebelum Bang Toto mengulas dari Mas Nah, Arif, bagus. kita- oke. Betul. Jadi ke Mas Arif lagi Mas. Nah, setuju saya. Jadi pengen nanya Bang sebenarnya Mas. Iya. Dari tadi. Iya. Tadi itu. Mas Arif pernah sih kayak ngalamin kolaborasi, tapi ini gagal total Mas. Dan dari kegagalan itu yang ngebuat Mas Arif dari kegagalan itu yang membuat Mas Arif bisa memotivasi diri sendiri. Itu apa kira-kira Mas? Paling kalau kolaborasi, kalau udah
klik kolaborasi gagal belum pernah ada sih. Tapi Wuh, kalau luar biasa. Enggak, ini serius, Tepuk maksudnya tangan. belum ada. Tapi kalau misalkan udah mau kolaborasi tapi kita belum klik, gagal itu sering. Gitu. Jadi belum sempet engage gitu kan, kita udah konsep segala macem, itu gagal sering. Tapi kalau misalkan udah klik, kita udah oke, belum ada yang gagal sih. Karena kan ya tadi karena kita kalau orang-orang yang organisasi itu pasti ketika memang plan yang misalkan oke, masalah di internal kita harus bisa handle kemana-mana gitu kan, harus cari plan-plan yang lain itu sih. Karena poinnya ya apalagi kerjasama ya, kan poinnya cuma satu, harus terlaksana dengan baik, udah poin itu. Mau masalah internal seperti apa, mau individu kita ngesot-ngesot ataupun berdarah-darah itu oke gitu. Yang penting karena itu poin kepercayaan menurut Arif gitu loh. Karena kalau udah kita berhubungan dengan stakeholder dan kita sekali aja enggak berhasil ataupun ada case, mungkin di peluang-peluang yang lain itu nggak akan ada kesempatan lagi. Itu makanya sekecil apapun ya Arif akan usahakan sama teman-teman itu akan usahakan berjalan gitu. Kelas banget Mas Arif. Kelas banget. Kelas berapa? Luar biasa. Dan sekarang tadi kan Mas Arif bilang di awal katanya Bang Toto ini adalah Yes. gurunya Mas Arif, betul? Pertama Yang mengajarkan. Guru pertama mengajarkan, berarti banyak hal dari Bang Toto ya? Berarti tentu saja teman-teman di sini juga pengen tahu Bang, gimana sih ulasan Bang Toto dari penjelasan Mas Arif tadi? Ya sebenarnya saya cukup bangga ya, cukup senang ya melihat Mas Arif hari ini gitu ya. Sekarang sudah banyak membuka ruang-ruang kolaborasi dengan berbagai macam pihak, dipercaya oleh Pak Menteri Pertanian gitu ya. Terus juga jejaringnya luas ya dengan elit-elit di Indonesia ini keren. Saya suka lihat media sosialnya. Kalau saya lihat media sosialnya, wah udah kemana kesini. Sekarang bukan lagi main badminton sekarang, Golf, ya? tapi mainnya golf. Ngeri makanya pas saya lihat, wih, Sama dia juga. Mas Arif nih mainnya udah main golf gitu kan. Berarti kan dia kan udah jejaringnya makin luas nih. Karena dalam golf itu kan kadang-kadang tadi ada seni-seninya untuk berkomunikasi tadi, ngelobi dan segala macam. Biasanya kan kalau dalam golf kan kalau kita lagi main kan satu flight tuh ya. Nah itu biasa tuh dalam satu flight itu nanti bisa diskusi apa aja, bisa ngobrol apa aja. Tadi lewat hobi. Nah berbalik lagi strategi yang tadi kan sebenarnya sudah saya jawab secara akademik ya, bagaimana strateginya. Kan kita harus punya strategi. Strateginya adalah harus mapping. Nah, Mas Arif udah ketahuan tuh, udah melakukan mapping. Dia tahu siapa yang harus dia tuju, yang menjadi kuncinya siapa, yang menjadi utamanya siapa, yang pelengkapnya siapa. Dia tahu tuh yang mana harus di combine, kira-kira gitu loh. Jadi kalau ada masalah di perihal A, dia tahu pendekatannya apa. Sekarang kan ada bahasa orang kayak gini nih, saya suka dapat DM atau chat, tiba-tiba dia bilang, Kang, lagi santai nggak? Ngopi yuk. Bang, santai, ngopi yuk. Nah, ngopi yuk itu tuh udah call sign sebenarnya, ya call sign seseorang untuk melakukan, ya membuka ruang-ruang diskusi, kolaborasi, atau mengajak sesuatu. Saya juga nih, Mas Arif ya. Tiba-tiba ada teman saya dulu, ex dari BPH Migas, sekarang di salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Mulainya saya tiba-tiba di DM sama dia, di chat sama dia. Dia bilang, bro apa kabar gitu kan, biasa kan kayak gitu ya, selalu bro apa kabar gitu loh, sehat lah, ngopi yuk lah, ngopi gitu kan. Ngopi itu tuh udah pasti maknanya ganda, ini bukan cuma minum kopi, dia tahu saya juga belum tentu minum kopi kan, gitu loh, saya belum tentu minum kopi. Saya kalau minum kopi kadang-kadang suka suka bereaksi perut saya, kira-kira gitu loh, ya macam gitu, karena kayak tadi lah, datang baru sarapan gitu loh kan, jam berapa itu sarapannya, jadi yang kayak gitu. Nah ketika ngopi kan teman-teman saya itu tahu saya itu sebenarnya nggak ngopi, tapi mereka tuh ngajaknya ngopi tetap. Ngajak ngopi kan berarti ini sesuatu yang bukan benar-benar mau minum kopi. Tersirat lah itu. Ya kan? Sama kayak Bapak ini. Bapak ini beberapa hari lalu malam-malam juga nge-DM ya? Nge-DM saya. Bang apa Kang sih manggilnya? Pak Bro, ngopi yuk. Nah, apalagi dia bilang, ngopi yuk. Dia di daerah mana itu? Sentul kalau nggak salah, ngopi. Saya ada di mana, dia ada di mana gitu kan. Dia ngajak ngopi. Saya bilang, next lah gitu. Gak tahu hari ini ternyata malah ketemu nih sama Mas. Ya? Iya, di podcast. Karena gitu sebetulnya loh. itu pas lihat emang siapa Pak Toto, oh ya udah dari kemarin ngopi nggak sempet, oke ini waktunya kan, itu kan salah satu strategi juga kan untuk bagaimana Sekarang kita minum air putih lah, ketemu bareng minum air putih lah. Iya. Ini strategi untuk bagaimana waktunya harus sama kan gitu kan, ketemu juga sekarang gitu. Iya gitu. Manfaatkan peluang. Jadi Pak. salah satu kodenya yang tadi udah dipraktekkan, dia itu ya pakai pendekatan-pendekatan, tahu tuh strateginya, pendekatan apa, pendekatan dengan cara santai.
kadang-kadang untuk kita mendapatkan berkomunikasi yang efektif itu komunikasi yang informal, Betul. bukan komunikasi yang formal. Ya. Kalau komunikasi yang formal itu terkadang tadi banyak hal-hal yang tadinya dalam perjalanannya tiba-tiba nanti mentok di tengah jalan udah nggak berlanjut tuh. Yang tadi Mas Arief sampaikan dia banyak gagalnya itu bukan di proses sesudah ada komitmen, tapi sebelum ada komitmen. Nah, sebelum ada komitmen tuh biasanya ada hal-hal yang sebenarnya ya itu adalah konteksnya formal. Makanya rata-rata kalau semua komunikasi yang formal itu rata-rata akan mandek. Nanti ketika sudah berkomunikasi lewat informal, semua komunikasi yang formal tadi kebuka jalannya. Betul. Jadi memang harus komunikasinya tadi, ini kan prakteknya ya. Kita coba bahas, kita review dari segi akademiknya. Memang komunikasi yang efektif itulah komunikasi yang informal tadi, yang sudah bisa dilakukan. Dia bisa ngajak ngopi, bisa, ya lihat dulu lah, dia mapping kan, tadi kan mapping. Ini misalnya, Bapak X ini sukanya apa? Main golf. Ya udah, kita main golf bareng. Makanya kenapa banyak anak muda sekarang tuh udah mulai belajar driving golf gitu kan. Sebenarnya, ya saya nggak tahu ya, apakah mereka ini FOMO ya, ngeliat teman-temannya pada driving golf terusnya ikut-ikutan supaya kelihatan keren, atau kalau orang-orang yang sebelumnya para pendahulu tuh mereka driving golf untuk benar-benar belajar bisa golf. Kenapa? Karena memang ketika dia golf ini membuka ruang-ruang diskusi sama orang-orang yang tadi yang sulit untuk ditemui, kata Mas Arief ya. Betul. Ada orang yang waktunya padat, tapi pas bagian olahraga dia enjoy banget tuh. Gas gitu. Iya, ada orang yang misalnya nggak usah ngomongin golf lah. Misalnya sukanya badminton, ketika di tempat badminton bisa main bareng. Kemarin saya ke tempat padel, ya padel. Iya baru kan, kebetulan yang buka padelnya itu teman sendiri gitu, ownernya teman-teman saya sendiri. Saya kenal sama beliau, suruh diajak ke tempatnya kan. Saya ngeliat asik banget ya. Terus ngeliat vibes orang di sana tuh ngobrol bareng enak gitu ya. Jadi memang pendekatan-pendekatannya memang pakai yang Mas Arief udah praktekkan gitu. Pendekatan personal Bisa approach. berjam-jam ya kan? Iya bisa berjam-jam. Bisa Mainnya tuh happy. seharian. Jadi sambil main gitu kan, sambil ngobrol. Wah gini. juga ya. Iya. Dan tiba-tiba apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya bisa terpenuhi. Ah boleh juga tuh. Betul. Seru juga tuh. Kayak gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh memang harus dilakukan sama kita. Jadi jangan terbentur sama hal-hal yang kira-kira sulit gitu ya. Sulit terus udah aja kita lepas. Ya. Padahal kata Tan Malaka kan terbentur. Kira-kira gitu. Jadi emang harus kena benturan dulu, tapi jangan pernah menyerah kalau udah terbentur. Terus cari celah-celah yang lainnya. Kayak Mas Arief ini tahu nih, oh badminton nggak bisa, apa misalnya. Oh ini sukanya nyanyi, ajak nyanyi. Oh ini sukanya apa? Rally, ajak rally gitu loh. Ya kalian emang harus bisa semuanya. Iya. Itulah dulu kenapa saya akhirnya tiba-tiba beli motor Vespa gitu ya. Saya beli apa lagi? Saya untuk memang coba ngikutin flow-nya dulu nih, kira-kira gitu loh. Ntar udah dapat flow-nya ya kita bisa engage tadi kata Iya. Mas Arief. Engage-nya kan jadi lebih enak gitu loh. Gitu Dan kira-kira. ini, ada tambahan ya. Maksudnya kadang kelemahannya itu setelah kolaborasi terjadi nih ya, mereka tidak merawat. Nah, kalau Arief sampai hari ini tuh setelah kolaborasi apapun terjadi itu merawat gitu loh. Merawat itu kan contoh misalkan Pak Bro nih, misalkan Rif seketika boleh nggak minta tolong bikin, padahal hal-hal menurut kita itu sepele gitu kan. Tapi ya kita bantu tanpa kita ada feedback apapun gitu loh. Setuju. Kita bantu. Kayak contoh adalah satu Bapak A gitu kan. Oke, Rif, gua mau bikin event golf gitu kan. Ya udah bikinin gua banner dong, desain banner. Padahal gua nggak jago-jago juga banner, tapi gua paksain. Gua minta tolong siapa? Yusril. Minta tolong, cepet ya, berapa? 3 menit harus beres gitu. Nah, itu kan servis-servis seperti itu kan sebagai perawatan. Setuju. Nah, karena ya, pada akhirnya stakeholder ini, oh Arief mampu. Arief di ibaratnya dimintai tolong apapun dia bisa gitu loh. Jadi ketika ada peluang lain, dia nggak kemana-mana kok. Pasti Rif, ini ada ini nih. Coba kita kolaborasi lagi ya. Nah, itu kan baru. Ini ilmunya nih, salah satu ilmu bagaimana praktek ya tadi disampaikan bahwa apapun itu dia bisa membantu bukan hanya pada saat ada kebutuhan, tapi dia memang menjaga relasinya itu, dan itu penting dalam konteks di Dan nggak akademik. semua konteks sama gitu loh. Betul, hal-hal Kadang-kadang yang minta tolong sepele apa gitu ya. Iya. Gitu. Rif beliin kopi dong. Nah, itu kan itu. nggak ada hubungannya sama kerjaan kira-kira gitu ya. Tapi justru itu yang penting loh. Ya. Berarti kayak kalau saya dengar dari cerita Bang Toto sama Mas Arief, ikatan emosional itu berarti Yes. memang penting banget ya. Tadi ada personal pendekatan personal kan. Nah, itu yang memang harus dilakukan gitu. Keren banget. Terus, oke Mas, lanjut ke pertanyaan terakhir.
Oke, ini sebenarnya pertanyaan untuk Mas Arif dan Bang Toto. Ya. Ya mungkin ini bisa menjadi tamparan untuk anak-anak muda ya, atau bahkan pesan untuk anak-anak muda. Tapi pasti pertanyaan untuk kita kan, nggak ada lagi kan? Iya. Itu maksudnya untuk berdua lah. Iya. Pertanyaan yang sama. Gitu. Iya. Oke. Jadi pengen tanya nih Mas, kalau dikasih kesempatan untuk ngomong satu kalimat ke seluruh pemuda Indonesia, apa yang akan Mas Arif dan Bang Toto sampaikan serta harapan terbesarnya untuk generasi muda di Indonesia sekarang, Mas? Pak Bro dulu. Ini dulu dong. Sweet. Boleh Mas Arif? Paling begini ya, ini yang Arif setelah keliling ke beberapa daerah gitu ya. Satu, anak muda itu tidak semua perspektifnya sama. Dia heterogen dan macam-macam deh. Dan cuman kita itu sebagai anak muda yang harus diperhatikan soft skill. Itu sejauh mana kita melangkah, sejauh mana portofolio kita bagus sudah bikin A, B, C, D segala macam. Kalau kita soft skillnya nggak punya dan cara komunikasinya belum baik, attitude segala macam, itu akan minus terus. Poin pentingnya di sana. Terus kepercayaan itu harus dijaga sekecil apapun. Kepercayaan itu harus dijaga karena kalau ibaratnya gini, kita harus mampu mengakselerasi agar teraktivasi sehingga lahir rekomendasi. Rekomendasi inilah yang penting. Nggak mungkin ketika kita punya soft skill, tapi kita tidak mengakselerasi, kita tidak mengaktifasi, muncul rekomendasi nggak akan mungkin. Nah, rekomendasi ini muncul dari mana? Dari kita berjaring, komunikasi baik dengan modal soft skill kita. Jadi anak muda itu harus mulai fokus di sana, jangan bergantung sama siapapun kecuali diri kita sendiri. Kecuali tadi kolaborasi. Jadi jangan bergantung itu bukannya tidak boleh berkolaborasi gitu kan. Kita harus punya soft skill sendiri. Kita harus mampu melaksanakannya gitu kan. Baru kita kolaborasikan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Itu paling. Terus harapannya Indonesia Emas 2045 itu bukan buat Pak Bro ataupun orang tua kita, bukan, tapi buat kita. Kalau kita nggak ambil peran dari sekarang, kita nggak berani turun tangan, nggak berani kotor, saya rasa Indonesia Emas itu yang biasa teman-teman gaungkan, Indonesia gelap, itu mungkin. Tapi kalau kita hari ini hanya bernarasi tanpa aksi, ya memang akan gelap. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dengan bernarasi? Tidak kan? Kita harus beraksi. Makanya lahirnya Rembuk Pemuda untuk kita bisa berembuk, beraksi, dan berdampak. Itu poinnya. Keren banget, luar biasa Mas Arif nih. Mungkin dari Bang Toto selanjutnya. Ya, satu kalimat ya. Dari banyak itu. Mungkin soalnya tadi bilang satu kalimat banyak aja. tuh. Ini udah berapa udah 4 kali? paragraf dia tuh tadi ngomong tuh ya, bukan satu kalimat. Enggak. Iya. Kalau saya baca, berpikir, bergerak. Udah itu untuk anak-anak muda. Itu aja. Jadi mereka itu satu kalimat ya. Perlu penjelasan? Perlu. Perlu penjelasan. Katanya satu kalimat. Kalimat plus penjelasan. Kau pas penjelasan ya. Jadi kalau satu kalimatnya cuma baca, berpikir, bergerak. Jadi anak-anak muda ini basic dari saya ya, berangkat dari dunia akademik, di mana saya ngelihat teman-teman muda problematikanya hari ini adalah mereka agak sulit untuk membaca. Ya, jadi saya temuin tuh di kelas-kelas banyak banget yang mereka tuh secara literasinya kurang. Jadi memang yang harus dimiliki sama anak-anak muda sekarang itu adalah baca. Kuatin baca. Dari dulu juga perintah kita juga pertama kali adalah baca. Iya, gitu loh ya tuh. Disebutkan tadi. Cuma kita selalu menafikan itu gitu loh. Harusnya kita baca dulu. Sebelum kita bergerak kita baca gitu loh. Baca dulu. Kalau sekarang apa? Baca data gitu ya kan. Baca berbagai macam hal, baca situasinya. Baca orangnya kayak gimana gitu kan. Itu baca tuh. Berikutnya berpikir. Kalau kita udah membaca semuanya, kita pikirin mau dijadikan apa nih? Mau seperti apa nih? Geraknya kayak gimana nih? Gitu kan? Kalau udah berpikir, jangan kebanyakan mikir. Berikutnya adalah yang paling penting adalah bergerak. Ini tiga-tiganya penting. Ya, bergerak. Percuma kalau kita udah baca, kita udah punya banyak knowledge gitu ya. Terus kita udah mikir, tapi nggak diapa-apain. Percuma. Jadinya nanti cuma jadi bahasa orang dulu tuh kutu buku.
kira-kira gitu loh. Ya, yang sekarang harus dilakukan adalah movement gitu. Kita harus melakukan pergerakan. Tadi Mas Arief udah sampaikan kan, jangan cuma kita bernarasi saja, tapi harus aksi. Nah, aksi itu kan bagian dari bergerak. Kita harus memang bergerak. Bergerak untuk apa? Ya bergeraklah, cari nafkah, bergerak untuk ini buat podcast, bergerak untuk apa? Berjejaring, bergerak untuk apa? Untuk kopi, bergerak untuk apa? Main badminton, bergerak untuk apa? Main golf, bergerak untuk apa? Banyak gerak itu. Nah, nanti dari situ semuanya bisa terwujud yang tadi. Tapi saya sedikit bukan hanya untuk Pak Bro dan orang tua, kan saya bukan orang tua. Saya juga bagian dari generasi emas, Mas Arief. Tapi kita cuma yang 1-2 paling merasakan tahun. nanti bonus demografi kan Iya, 2030 nanti. Oh iya, kita yang paling merasakan, enak aja. Saya juga merasakan. Emang saya udah tua. Ini sebetulnya ini Saya masih muda. tersirat aja. Iya, tersirat agar apa? Agar beliau ini tetap mendampingi kita gitu kan. Enggak, emang masih muda secara usia. Kita ngada-ngada. Saya kalau dari segi pengajar, saya masih muda ya. Masih. Coba, siapa yang muda selain saya? Banyak. Banyak. Tapi yang paling muda siapa? Coba. Bang Toto. Nah, tuh kan. Betul. Luar biasa. Ya, nilai. Nah, biar A nilai. Ini bagian dari mengaplikasikan teori, Betul. ya berpraktek gitu loh kan. Bagus ilmu komunikasinya. Semoga A ya. Nanti ya. Nggak ada namanya. Kok nggak ada namanya ya? Langsung semoga A ya katanya. Iya. Di chat ya. Boleh, boleh. Di chat ya, langsung di chat ya. Itu mungkin ya. Nah, berarti jujur saya kaget gitu ya mendengar cerita-cerita inspiratif gitu. Mungkin dari yang sesi barusan, mulai dari tadi Bang Mas Arief, dokter kejiwaan Ya, sering dokter. bilang akselerasi, aktivasi, serta rekomendasi ya Mas, sehingga narasi tidak berubah hanya menjadi halusinasi. Dan dari Bang Dokter juga seperti caranya baca, hal kecilnya baca. Tadi apa lagi? Berpikir Dan Bergerak. Oke. Dan itu semua sebenarnya hal-hal kecil yang sudah kita tahu, tapi disepelekan pada itu adalah langkah kecil untuk menuju hasil yang besar. Jadi teman-teman, bukan cuma strategi, tapi pelajaran hidup itu kadang pengalaman langsung di lapangan. Mulai dari tantangan mengajak stakeholder tadi ya, sampai pentingnya membangun branding dan kepercayaan. Semuanya juga bakal jadi hal penting buat generasi muda yang ingin ikut berkontribusi. Jadi, let's say hari ini terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Toto Sugiarto, Abang Toto Sugiarto, boleh berikan applause. Dan Mas Arief Bustanudin. Boleh berikan applause lebih meriah lagi. Atas waktunya, pesan-pesannya, ceritanya, pengalamannya. Jadi semoga obrolan kita hari ini bukan hanya sekedar menjadi wawasan Bang, tapi juga pengingat bahwa kolaborasi ini bukan sekedar jargon, tapi gerakan nyata yang memang harus kita aplikasikan mulai esok hari, lusa, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Jadi bukan hanya menjadi hayalan. Jadi buat sobat muda dimanapun kalian berada, semoga perbincangan hari ini menjadi bahan refleksi untuk kita, bahan semangat, bahan motivasi, bahkan dorongan lebih untuk kita membangun relasi positif dengan berbagai stakeholder di sekitar kita. Ingat, perubahan itu lahir dari kemauan untuk terlibat dan keberanian untuk kerjasama. Jangan sampai hanya kita ingin tapi tidak mau, karena rata-rata ingin hanya hayalan tapi mau dengan action atau tindakan, betul? Ya. Saya Fajar Sidik, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap kolaboratif untuk Indonesia yang lebih berdaya. Terima kasih.